anak-anak, hari ini kita akan beribadah bersama. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh. Mis aja anak-anak bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pagi ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hormat Bagi Allah. Yang diambil dari Mazmur 19 ayat 2. Ulangi, Mazmur 19 ayat 2. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekarang, yang aja anak-anak untuk bangkit berdiri, kita memuji satu pujian yaitu Aku Cinta Yesus. Kita pujikan dengan penuh semangat ya. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar pada pagi hari ini? Apakah anak-anak sehat semua? Apakah anak-anak sukacita? Senang hari ini? Yang senang angkat jempolnya dong, yang senang? Wah, Mr. Effendi juga senang bisa bertemu dengan anak-anak. Sekalipun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi Mr. Effendi sangat senang karena bisa menyapa anak-anak melalui video ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Apakah anak-anak senang mendengar firman Tuhan? Nah,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kami juga diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua, tolonglah anak-anak di rumah supaya mereka bisa mengikuti dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan mengerti akan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar, kami akan pelajari bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini Mr. Effendi akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang penting dan juga indah tentang tetap taat sekalipun sulit. Apa anak-anak? Tetap taat sekalipun sulit. Siapa di sini yang setiap hari taat? Wah, semuanya ternyata anak-anak yang taat. Ya. Nah, taat itu apa sih? Taat itu ya sama artinya patuh atau melakukan seperti yang diperintahkan. Nah, sebelum Mr. Effendi menjelaskan lebih dalam, kita baca dulu firman Tuhannya. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Mr. Effendi akan baca ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Nah, adik-adik, ya, dalam bagian firman Tuhan ini diceritakan bahwa pada zaman dulu, ya, bangsa Israel sering, ya, diserang oleh musuh-musuhnya. Ya, dan waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul. Nah, Raja Saul ini adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Suatu saat bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Nah, tapi bangsa Israel, ya, kalau mereka mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, mereka menang. Tetapi ketika mereka tidak berserah pada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya mereka kalah. Nah, waktu itu bangsa Filistin bersiap-siap untuk menyerang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel mendengarkan itu, mereka ketakutan anak-anak, bahkan mereka bersembunyi. Nah, waktu itu mereka bersembunyi di gunung atau di gua-gua, ya, bersama dengan Raja Saul. Nah, bahkan dikatakan, ya, mereka bersembunyi di Gilgal. Nah, lalu firman Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada Raja Saul, supaya mereka tetap tenang, tidak takut, dan mereka harus menunggu Nabi Samuel. Nah, anak-anak, pada waktu itu bangsa Israel, ya, sebelum mereka berperang melawan musuh, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan atau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa, ya, ternak atau hewan. Nah, mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan kepada mereka, ya,
supaya mereka mempersembahkan ya korban bakaran itu ya harus sesuai dengan dikehendaki atau diperintahkan oleh Tuhan. Itu tidak sembarangan untuk dilakukan. Dan yang mempersembahkan itu hanya orang yang ditentukan oleh Tuhan. Dan waktu itu ya firman Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada Raja Saul supaya mereka harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, singkat cerita anak-anak, Samuel juga belum datang ya di Gilgal. Sementara musuh sudah semakin mendekat. Nah, Raja Saul ini bingung, mulai gemetar, takut. Akhirnya karena dia menunggu lama, Samuel juga belum datang. Akhirnya dia mempersembahkan sendiri korban bakaran itu kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Raja Saul taat kepada firman Tuhan? Tidak, karena firman Tuhan tadi katakan apa? Mereka harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Samuel belum datang, Raja Saul mempersembahkan sendiri korban bakaran kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, akhirnya setelah korban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan, Samuel datang. Dan dia bertanya kepada Saul, apa yang kamu lakukan? Lalu Raja Saul berkata, karena kamu terlambat datang, maka saya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, tidak benar. Ya, engkau tidak taat kepada Tuhan, engkau tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Tuhan menolak Saul menjadi raja. Kenapa? Karena Saul ini tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki setiap orang, setiap anak-anaknya, termasuk anak-anak di rumah, untuk belajar taat kepada Tuhan sekalipun sulit. Nah, anak-anak, taat itu mudah apa sulit? Sulit ya anak-anak ya, tidak mudah. Tetapi sekalipun sulit, kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita tetap taat. Nah, kita tidak boleh meneladani Saul yang tidak taat. Ya, tapi kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, taat kepada Tuhan itu seperti apa sih, Mr. Effendi? Nah, taat kepada Tuhan itu contohnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya untuk kita lakukan, kita taati. Contohnya ya, ada banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Ya. Contoh, jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan milikmu, yang bukan milik kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak melakukan itu. Nah, kita harus taat. Kita tidak mencuri, kita tidak mengambil yang bukan milik kita. Lalu apa lagi? Ya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak berkata bohong. Maka kita tidak boleh berkata bohong. Kita harus belajar untuk berkata jujur. Lalu Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengasihi. Maka kita harus taat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu contoh ketaatan. Ya, taat kepada Tuhan. Nah, selain taat kepada firman Tuhan, kita juga ya diperintahkan oleh Tuhan untuk taat kepada papa dan mama di rumah. Siapa di sini yang setiap hari taat, patuh kepada papa dan mama di rumah? Angkat tangannya. Taat itu berarti mengikuti apa yang diperintahkan oleh papa mama di rumah. Apa yang disuruh oleh papa mama, dia lakukan. Apakah anak-anak seperti itu? Wah, bagus ya. Bagus. Nah, kenapa kita harus taat kepada papa mama di rumah?
Karena papa mama itu adalah wakil Tuhan. Tuhan ya memberikan perintah kepada papa mama supaya papa mama membimbing dan mendidik kita. Nah, maka anak-anak di rumah harus taat kepada perintah papa dan mama. Contohnya ya, saat papa mama menyuruh atau memerintahkan anak-anak di rumah untuk belajar, apakah anak-anak belajar? Ayo belajar. Apakah anak-anak berkata, iya mak, iya pak? Atau anak-anak berkata, aku tidak mau pak, aku tidak mau pak? Apakah seperti itu? Kalau berkata tidak, berarti itu namanya tidak taat. Tapi kalau berkata iya ma, iya pa, lalu melakukan, itu namanya taat. Bukan hanya berkata iya ma, iya pa, tapi tidak melakukan, itu bukan taat. Ya, itu namanya iya toh, ya, tapi tidak melakukan. Tapi yang namanya taat diiyakan, iya ma, iya pa, lalu dilakukan. Contoh lagi ya, saat papa mama ya mengatakan, nah berhenti untuk main game. Nah, apakah anak-anak mentaatinya? Anak-anak lalu ya berhenti untuk main game. Anak-anak waktunya untuk tidur, jangan tidur malam-malam. Nah, anak-anak harus mentaati, harus melakukan itu. Ya, itu namanya taat. Ya. Lalu kita taat kepada siapa lagi? Kita taat kepada ya kalau di sekolah ya ada Mister atau Miss atau Bapak Ibu guru. Nah, Tuhan juga memerintahkan kita supaya kita taat kepada orang-orang yang mendidik kita. Ya, Bapak dan Ibu guru. Nah, belajarlah untuk taat. Apa yang disuruh, diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, misalnya mengerjakan tugas, kerjakan dengan baik. Ya, Bapak Ibu guru yang memberikan perintah untuk mengumpulkan tugas hari ini jam sekian, maka kumpulkanlah tugas tepat waktu. Nah, itu namanya taat, mengerjakan dengan baik, itu namanya taat. Lalu kita juga taat kepada pemerintah anak-anak, apalagi ya keadaan sekarang ini kita diwajibkan untuk apa? Pakai masker saat keluar rumah. Nah, karena ada virus corona. Nah, kita harus taat. Perintah yang baik kita harus mentaatinya. Nah, anak-anak mulai sekarang belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk patuh. Belajarlah untuk melakukan apa yang ya, Tuhan perintahkan, orang tua perintahkan, Bapak Ibu guru perintahkan. Kita belajar untuk melakukannya. Ya, memang sulit. Sedang asik main game misalnya, lalu papa mama kita suruh untuk berhenti. Sulit kan? Sulit, tetapi kita harus belajar untuk taat. Kita pingin keluar rumah bermain bersama dengan teman-teman ya di tempat permainan, tetapi sekarang ini karena virus corona ya kita disuruh untuk tidak boleh berkerumun dulu, tidak boleh bermain di luar. Nah, sulit. Kenapa? Karena kita kepingin gitu kan, tapi kita harus belajar untuk taat. Ya, kalau kita belajar taat, ya itu juga berguna untuk ya diri kita sendiri. Nah, anak-anak, Tuhan mau supaya kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan seperti siapa tadi? Raja Saul, tidak taat kepada Tuhan. Mulai sekarang anak-anak di rumah praktekkan ya sikap yang mau taat. Ya, taat. Karena itulah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak di rumah supaya mereka bisa mengerti, melakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saja anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu hati yang gembira adalah obat. Mari anak-anak semua kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memimpin menyertai ibadah kami, dan kami mohon biarlah Kau yang melindungi, menyertai, memimpin setiap kami. Kau berkati anak-anak di rumah dalam studi mereka, tambahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran, berikan kesehatan yang baik, dan juga Kau yang melindungi, menyertai mereka. Berkati juga untuk kedua orang tua mereka di dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan, di dalam segala kehidupan. Limpahkanlah segala hal yang baik. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu menyertai dan memimpin kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari bersama-sama kita pujikan Bapa terima kasih. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.